Seorang pria di Palembang tewas bersimbah darah dengan luka akibat terkena senjata tajam. Korban tewas usai berkelahi dengan temannya di kawasan Pasar Satelit Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara pelaku ditangkap saat sedang mengobati lukanya di rumah sakit. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan di kawasan Pasar Satelit Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Korban bernama Misra Wijaya alias Kemis, 42 tahun, ditemukan tewas dengan luka tusuk senjata tajam di dada dan punggungnya. Korban yang merupakan seorang buruh angkut di Pasar Satelit Sako, Palembang, tewas usai berkelahi dengan temannya, seorang juru parkir di pasar tersebut bernama Hermanto alias Manto. Usai kejadian, polisi langsung mengejar pelaku. Pelaku yang juga terluka akibat perkelahian tersebut diamankan di sebuah rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti dari perkelahian tersebut. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Dari pengakuan pelaku, korban menyerang pelaku dengan senjata tajam terlebih dahulu tanpa sebab. Merasa terancam, pelaku pun balik menyerang korban dengan senjata tajam hingga korban tewas. Yang betul ada korban, ya diduga sementara ya pembunuhan, dan saat ini tersangka sudah kita amankan di Mapolsek Sako ya dalam hal ini, dan sedang dalam proses penanganan kita untuk penyidikan lebih lanjut. Untuk pendalaman kita lakukan penyidikan di Polsek. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku masih mendekam dalam sel tahanan Mapolsek Sako, Palembang. Warga Kabupaten Kerinci, Jambi dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad yang mengapung di sebuah bendungan pembangkit listrik tenaga air. Jasad tersebut diduga korban pembunuhan karena saat ditemukan lehernya terikat tali dan dengan diberikan pemberat batu. Warga Kabupaten Kerinci, Jambi digegerkan dengan penemuan jasad seorang laki-laki yang mengapung di sebuah bendungan pembangkit listrik tenaga air. Jasad pertama kali ditemukan oleh seorang pelajar yang sedang bermain di sekitar lokasi. Anggota Polsek Gunung Raya yang menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Umum Sungai Penuh untuk divisum. Berdasarkan hasil visum luar sementara, korban bernama Bagus Egi Laksmana, remaja berumur 16 tahun, merupakan warga Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, ditemukan luka tindak kekerasan. Dan saat ditemukan jenazah dalam kondisi mengapung dengan terikat seutas tali di lehernya yang dikasih pemberat batu. Diduga jasad merupakan korban pembunuhan. Kita benar bahwa ada seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya. Setelah itu kami lakukan pemindahan dari mayat yang mengapung di sungai. Kemudian kami bawa ke Rumah Sakit Umum Sungai Penuh. Dari hasil visum luar sementara yang kami dapatkan bahwa betul ada indikasi dugaan kekerasan terhadap si korban sendiri. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, jajaran Satreskrim Polres Kerinci berkoordinasi dengan dokter forensik Sumatera Barat untuk autopsi jasad korban. Di Batam, Kepulauan Riau, seorang pria tewas mengenaskan di pinggir jalan akibat luka aniaya senjata tajam pada lehernya. Korban yang merupakan supir angkot ini diduga tewas karena dibunuh rekannya sesama sopir. Warga Kampung Dalam Bengkong, Batam, Kepulauan Riau mendadak heboh dengan tewasnya seorang pria tergeletak di pinggir jalan. Tim identifikasi dari Polresta Barelang yang datang ke lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Ishak, tangis kakak korban yang datang ke lokasi tak terbendung saat melihat jasad adiknya terbujur kaku mengenaskan. Sebelum tewas dengan luka penganiayaan senjata tajam di lehernya, korban yang diketahui bernama Oloan Lubis sempat meminta bantuan warga untuk membawanya ke rumah sakit. Tadi sih pas dia lari ke tempat kami, terus dia minta tolong antarkan saya ke rumah sakit katanya. Udah pas mau ditolong, pas mau dinaikkan ke motor, dia tumbang. Ya udah nggak jadi lah kami nggak berani istilahnya mau nyentuh tapi si kenal. korban.
Kenalnya enggak kenal. Dia lari aja ke depan. Korban yang diketahui bekerja sebagai sopir angkot itu sempat cekcok dengan temannya sesama sopir. Juga kasus tindak pidana pembunuhan. Kita temukan korban sudah tergeletak ya, dengan bersimbah darah dan langsung dilakukan olah TKP dari Inapis. Ya. Kita temukan ada luka tusuk di lehernya. Sementara itu jasad korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diotopsi. Selanjutnya polisi memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Hanya karena senggolan gerobak, 2 buruh angkut di pasar tradisional Angso 2 Jambi berkelahi. Akibatnya salah satu buruh angkut tewas terkena senjata tajam. Seorang buruh angkut di pasar tradisional Angso 2 Jambi bernama Amron, usia 47 tahun, tewas akibat luka senjata tajam. Korban tewas setelah terlibat perkelahian dengan temannya seprofesi hanya karena senggolan gerobak. Peristiwa yang terjadi siang hari tersebut membuat heboh para pedagang pasar dan pengunjung pasar. Korban yang menderita sejumlah luka tusukan tersebut tewas di lokasi kejadian. Tak lama berselang, petugas gabungan Resmo Polda Jambi dan tim Tekap Satreskrim Polresta Jambi berhasil menangkap pelaku, yakni Muhammad Debi, usia 23 tahun, warga Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, di tempat persembunyiannya di sebuah pondok di dalam hutan. Kedua orang ini merupakan buruh kasar di pasar Angso 2 yang berawal dari selisih paham rebutan masalah pekerjaan yang sebelumnya juga pernah terjadi antara korban dengan pelaku. Terjadi tabrakan gerobaknya, mungkin rebutan pekerjaan. Si korban melakukan pemukulan terhadap pelaku. Ini menurut keterangan yang baru kami dapat dari si pelaku. Kebetulan si pelaku ada membawa sebilah pisau yang terselip di pinggangnya, spontan melakukan penusukan. Ada 3 tusukan. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan paman pelaku yang membawa kabur pelaku setelah melakukan pembunuhan terhadap korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan undang-undang darurat, dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Selesaikan masalah dengan kepala dingin, jangan sampai emosi yang menyelesaikan masalah, karena bisa mengakibatkan hilang nyawa. Semua masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Gagah-gagahan jadi densus gadungan, seorang pria ditangkap gunakan plat nomor palsu untuk hindari macet. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.